Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, di mana pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah, terutama pada komponen darah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai golongan darah. Pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian, golongan darah. Banyak di antara kalian yang sudah tahu mengenai golongan darah kalian. Namun, ada beberapa anak yang belum tahu mengenai golongan darahnya. Sebenarnya, apa sih golongan darah itu? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya secara rinci. Jadi, golongan darah itu sendiri merupakan ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Golongan darah itu ciri khusus darah seseorang karena adanya perbedaan karbohidrat dan protein pada sel darah merahnya atau eritrositnya. Nah, golongan darah ini dapat diwariskan oleh orang tua kepada turunannya atau dari orang tua ke anak-anaknya. Adapun golongan darah itu dibedakan menjadi 3. Golongan darah berdasarkan sistem ABO, 2. Golongan darah berdasarkan sistem MN, dan 3. Golongan darah berdasarkan sistem Rhesus atau RH. Oke, kita bahas yang pertama adalah golongan darah sistem ABO. Nah, golongan darah ini adalah golongan darah yang sering digunakan pada manusia. Digunakan untuk mengetahui sebenarnya individu ini memiliki golongan darah apa, kemudian individu yang lainnya memiliki golongan darah apa. Nah, golongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Kurt Landsteiner dengan temannya Dinat pada awal abad ke-19. Jadi, sistem ABO ini, sistem golongan darah ABO ini sudah ada sejak awal abad ke-19 sampai sekarang. Golongan darah sistem ABO ini ditentukan berdasarkan glikoprotein yang terdapat pada sel darah merah yang disebut agglutinogen atau antigen dan antibodi atau agglutinin yang terdapat pada plasma darah. Jadi, secara singkatnya, golongan darah sistem ABO ini ditentukan berdasarkan ada tidaknya agglutinogen dan agglutinin. Apa sih agglutinogen itu? Terus agglutinin apa juga ya? Nah, di sini agglutinogen adalah sebuah protein darah yang terdapat di dalam sel darah merah yang memiliki fungsi sebagai antigen di dalam darah. Sementara agglutinin adalah protein yang terkandung di dalam plasma darah, di mana protein ini dapat menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan. Agglutinasi itu penggumpalan. Agglutinasi ini adalah proses menempelnya atau menggumpalnya darah akibat bereaksi dengan antibodi. Melalui sistem ABO, golongan darah dibagi menjadi 4 tipe yang sudah kita kenal, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Sebenarnya ini enggak O, tapi 0. Namun, orang-orang atau pada umumnya familiar dengan golongan darah O, menyebutnya dengan O. Golongan darah A jika sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A. Golongan darah B jika seseorang di dalam sel darah merahnya mengandung agglutinogen B. Golongan darah AB berarti sel darah merah seseorang mengandung agglutinogen A dan B. Sedangkan golongan darah O jika sel darah merah tidak mengandung agglutinogen A dan B. Nah, karena dia tidak mengandung ini, nggak punya agglutinogen A dan B, makanya golongan darah O itu sebenarnya golongan darah 0, bukan O ya.
Namun kita familiarnya menyebut dengan golongan darah O. Oke, penjelasan untuk golongan darah A. Golongan darah A jenis golongan darah yang di dalam eritrositnya atau sel darah merahnya mengandung aglutinogen A dan mengandung aglutinin B atau beta di dalam plasma darahnya. Maka dari itu, untuk golongan darah A itu hanya bisa menerima transfusi atau menerima donor dari golongan darah A dan O. Dan hanya bisa mendonorkan kepada golongan darah A dan B. Untuk golongan darah B, merupakan golongan darah yang di dalam eritrositnya itu terdapat aglutinogen B dan aglutinin A di dalam plasma darahnya atau aglutinin alfa. Oleh karena itu, golongan darah B hanya bisa menerima transfusi darah atau menerima donor darah dari golongan darah O dan B dan hanya bisa mendonorkan atau memberikan darah kepada golongan darah B dan A. Selanjutnya, golongan darah AB. Golongan darah AB mengandung aglutinogen A dan B di dalam eritrositnya. Namun, dia tidak memiliki aglutinin di dalam plasma darahnya. Karena dia tidak memiliki aglutinin atau zat penggumpal, maka golongan darah AB itu bisa menerima transfusi darah dari semua golongan. Sehingga golongan darah AB ini disebut sebagai resipien universal atau penerima transfusi darah dari semua golongan karena dia tidak memiliki aglutinin, tidak punya zat penggumpal. Golongan darah AB bisa menerima donor darah dari semua golongan, namun dia hanya bisa memberikan darahnya kepada golongan darah AB saja. Dan yang terakhir adalah golongan darah O atau golongan darah 0 adalah golongan darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen apapun, namun dia mengandung aglutinin alfa dan beta atau aglutinin A dan B di dalam plasma darahnya. Nah, golongan darah ini bisa mendonorkan darahnya kepada semua golongan darah karena dia tidak punya aglutinogen. Namun, dia hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan darah O itu sendiri karena dia punya aglutinin A dan B. Sehingga kalau dia menerima darah dari golongan darah A, akan terjadi penggumpalan. Kemudian menerima golongan darah dari B juga akan terjadi penggumpalan. Karena golongan darah O bisa mendonorkan darahnya kepada semua golongan darah O itu dijuluki sebagai donor universal, memberikan ke semua. Kalau yang AB tadi menerima dari semua, menerima itu resipien. Kalau memberikan adalah donor. Ingat ya, golongan darah AB itu menerima resipien universal, sedangkan golongan darah O itu memberikan ke semua atau donor universal. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Untuk golongan darah A, dia punya aglutinin B atau zat penggumpal. Jika dia diberikan golongan darah B, maka akan menggumpal. Kemudian dia punya antigen A, sehingga ketika dia diberikan darah A tidak akan terjadi penggumpalan. Kemudian golongan darah B itu memiliki aglutinin A atau zat penggumpal A. Ketika golongan darah B diberikan golongan darah A, maka akan terjadi penggumpalan. Namun ketika dia diberikan darah B tidak terjadi penggumpalan. Kemudian AB. Golongan darah AB tidak punya aglutinin sama sekali, sehingga dia mau diberi darah dari semua jenis golongan, tidak terjadi penggumpalan, tidak terjadi penggumpalan karena tidak punya aglutinin zat penggumpal. Golongan darah AB itu hanya bisa mendonorkan darah ke golongan darah AB saja.
Dan yang terakhir adalah golongan darah O. Golongan darah O itu punya aglutinin A dan B, sehingga ketika dia diberi darah dengan golongan darah A, golongan darah B, maupun golongan darah AB akan terjadi penggumpalan. Golongan darah O hanya bisa menerima darah dari golongan O saja yang sesamanya. Namun, golongan darah O tidak punya aglutinogen, sehingga golongan darah O bisa memberikan darahnya kepada semua golongan darah. Nah, penggolongan darah tadi sangat bermanfaat pada proses transfusi darah. Apa sih transfusi darah? Apakah sama dengan donor darah? Oke, kita pelajari ya. Transfusi darah merupakan metode menyalurkan darah dari satu orang ke orang lain, terutama kepada orang yang sedang kekurangan darah atau pada orang yang mengidap penyakit tertentu sehingga membutuhkan transfusi darah dari orang lain. Transfusi darah ini bisa disebut dengan donor darah. Orang yang memberikan darah disebut donor atau pendonor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Oke, coba perhatikan tabel kecocokan plasma ini. Yang atas ini merupakan pendonor, bagian sini pendonor. Kemudian yang menurun itu penerima atau resipien. Cara membacanya, golongan darah O mendonorkan darahnya kepada golongan darah O, maka terjadi kecocokan. Bisa atau tidak mengalami gumpalan. Sedangkan golongan darah A, jika mendonorkan darahnya ke golongan darah O, akan terjadi gumpalan atau tidak bisa. Kemudian golongan darah B, ketika dia mendonorkan darahnya ke golongan darah O, juga terjadi gumpalan, tidak cocok. Golongan darah AB, mendonorkan darahnya ke O, juga tidak terjadi kecocokan atau terjadi gumpalan. Kemudian untuk golongan darah O, ketika dia mendonorkan darahnya ke A, terjadi kecocokan. Golongan darah O mendonor ke B, terjadi kecocokan juga. Golongan darah O mendonor ke AB, juga terjadi kecocokan. Nah, ini yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Ingat ya, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa golongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya kepada siapapun karena dia tidak punya aglutinin atau zat penggumpal, sehingga dia bisa mendonorkan darahnya ke siapapun dan disebut sebagai donor universal. Berbeda lagi dengan golongan darah AB, dia tidak punya aglutinogen sama sekali, sehingga dia bisa menerima darah dari golongan darah apapun. Contohnya, golongan darah A mendonor ke AB, cocok. Golongan darah B mendonor ke AB, cocok. Golongan darah AB mendonor ke AB lebih cocok lagi karena dia sama-sama AB. Nah, karena golongan darah AB ini dapat menerima darah dari semuanya, makanya golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Dari penjelasan Ibu tadi, adakah dari kalian yang sudah paham dengan golongan darahmu? Sudah tahu belum? Apakah golongan darahmu sama dengan orang tua? Nah, kita cari tahu ya. Nah, pengaruh golongan darah orang tua kepada anak. Jadi, golongan darah orang tua itu akan berpengaruh terhadap anaknya atau kepada keturunannya. Coba perhatikan tabel ini. Jika golongan darah ayah A, kemudian golongan darah ibu A akan memiliki anak golongan darah A atau O. Loh, kok bisa dapat O? Padahal kan ayah dan ibu sama-sama A. Kok bisa sih? Bisa dong. Nah, coba perhatikan tabel ini. Jadi, golongan darah A, B, AB, dan O itu yang tampak. Dia memiliki genotip. Yang tidak tampak genotipnya untuk golongan darah A itu ada yang heterozigot dan ada yang homozigot. Kalau heterozigot itu dia berbeda. Ada I, A, dan I0. Untuk yang homozigot atau yang sama itu IA dan IA. Begitu pula yang golongan darah B, dia punya hetero dan juga homo. Yang AB hanya satu,
genotipnya IA dan IB, dan yang golongan darah O itu genotipnya juga satu, I0 I0. Untuk perhitungannya, kenapa ibu bergolongan darah A menikah dengan ayah bergolongan darah A bisa menghasilkan anak dengan golongan darah O, akan ibu kirimkan video pada WhatsApp kalian ya. Itu tadi merupakan sistem penggolongan darah AB, kemudian lanjut ke transfusi darah dan pengaruh golongan darah orang tua kepada anak. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu golongan darah sistem MN. Golongan darah sistem MN ini didasarkan ada atau tidaknya antigen kritrosit. Menurut sistem MN, golongan darah itu dibagi menjadi 3, yaitu golongan darah M jika eritrosit seseorang terdapat antigen M, golongan darah N jika eritrosit seseorang terdapat antigen N, dan golongan darah MN jika pada eritrosit seseorang terdapat antigen M dan N. Dan yang terakhir adalah golongan darah sistem RH. Golongan darah sistem resus ini didasarkan ada tidaknya faktor resus atau antigen RH. Jika pada eritrosit seseorang mengandung antigen resus, maka disebut sebagai resus positif. Namun, jika eritrosit seseorang tidak ada antigen resusnya, maka disebut resus negatif. Adapun golongan darah ini pertama kali ditemukan pada darah kera oleh Dr. Landsteiner. Nah, pada golongan darah sistem RH ini bisa kalian lihat pada tabel. Ada RH positif, kemudian RH negatif. Kalau RH positif, pada eritrositnya terdapat antigen resus. Namun jika RH negatif, pada eritrositnya tidak terdapat antigen resus. Nah, ini genotipnya ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan golongan darah pada pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau masih bingung mengenai golongan darah dan perhitungan golongan darah, kalian boleh bertanya di grup WhatsApp. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.